Begitu naik ke pesawat, ada wanita misterius yang memakai kacamata. Saat pintu ditutup dan pesawat lepas landas, kacamatanya terjatuh. Gadis di sampingnya segera mengambil kacamatanya dan memakainya. Wanita itu meminta anak itu untuk mengembalikan kacamatanya. Tampaknya anak itu belum puas bermain dan menolak. Raut wanita itu tiba-tiba berubah. Bukan karena dia marah, tapi karena melihat sesuatu yang gelap. Jadi dia bangun perlahan, melihat bayangan gelap di dalam pesawat, yang berarti semua orang di sini akan mati. Lalu dia menggedor pintu dengan panik, dan mengusir bayangan itu. Tapi semua orang menganggap dia gila. Semuanya cepat turun dari pesawat. Pesawat ini akan mengalami kecelakaan. Namun, perkataannya diabaikan. Pesawat tetap lepas landas seperti biasa. Tak lama kemudian, sebuah berita menyiarkan kecelakaan pesawat. Tidak diragukan lagi dia ditangkap sebagai tersangka. Meskipun dia sudah menjelaskan bahwa kecelakaan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tapi polisi mempertanyakan, kenapa dia turun dari pesawat saat pesawat hendak lepas landas? Apakah kau seorang teroris? Coba kita lihat bagaimana kau menjelaskannya. Aku melihat bayangan memenuhi pesawat. Itu adalah bayangan terbanyak yang pernah aku lihat dalam hidupku. Polisi di luar tidak tahan lagi, dan merasa gadis itu gila. Keesokannya kotak hitam pesawat itu ditemukan. Ditemukan bahwa kesalahannya terletak pada pesawat itu. Wanita itu dibebaskan. Hari ini, dia bekerja dengan memakai kacamata hitam. Ini membuat manajer toko geram, dan langsung melepas kacamata hitamnya. Dia segera menutupi matanya, lalu bertanya ke pelanggan, mau beli apa? Pria itu menatapnya dengan penasaran. Mata wanita itu tampak sedang marah. Hati-hati matamu terbakar. Benar saja, pria itu tidak berani melihat secara langsung. Tiba-tiba dia melihat bayangan hitam keluar dari pria di seberangnya. Saat pria itu hendak pergi, dia menghentikannya dan memintanya menunggu 3 menit. Apa yang kamu lakukan? Apa yang harus ditunggu? Tunggu sebentar. Melihat pacarnya menunggu di mobil, dia tidak mau menunggu lagi. Tapi saat menuju mobil, dia ditabrak truk yang melaju kencang. Semua orang langsung keluar untuk memeriksanya. Tapi hanya wanita itu yang tidak bergerak. Melihat adegan ini, pria itu memikirkan apa yang dia katakan di kantor polisi. Dia bisa melihat bayangan kematian. Hari ini, ketika gadis itu pulang kerja, pria itu menunggu lama dan bertanya apakah dia butuh tumpangan. Dia tahu perempuan ini spesial. Gadis itu tidak sungkan dengannya, sejak dia datang ke sini. Jadi dia langsung naik dan mengatakan pinggir barat kota. Astaga, ini berlawanan dengan arahku pergi. Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Tapi di tengah jalan, keduanya melihat ada yang ingin melompat ke sungai. Wanita itu melepas kacamatanya, melihat bayangan hitam di punggung pria itu. Pria itu tertawa sambil berkata, orang itu tidak akan mati. Trik ini sudah dilakukan berkali-kali. Terakhir kali, dia menginjak pagar dan hampir melompat, dan berteriak minta tolong, mencoba meyakinkan wanita itu. Kali ini dia benar-benar akan mati. Sudahlah, itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah sampai, gadis itu melihat nomor di mobil. Tanpa mengatakan apapun, dia langsung pergi. Apa yang dia lihat? Dalam perjalanan pulang, dia menerima pesan dari wanita itu. Menyebutnya sebagai polisi yang tidak kompeten. Dia tidak menganggapnya serius. Lalu dia tahu apa arti kalimat ini. Perhatikan baik-baik. Konon memakai kacamata hitam di kolam renang bisa membuat orang merasa segar dan rileks. Tapi orang-orang akan mengira dia gila. Bukan? Seorang pria akan melompat ke sungai. Wanita itu hanya melihatnya sekilas. Langsung tahu bahwa pria itu berhasil bunuh diri hari ini. Orang itu akan mati. Aku melihat bayangan. Tapi Wildan memberitahunya. Dia sudah melakukan trik ini puluhan kali. Dia sudah berpengalaman. Namun, saat dalam perjalanan pulang, pria itu masih saja membuat onar. Tiba-tiba dia melihat pria itu jatuh dengan tangan terentang. Astaga, kali ini dia benar-benar bunuh diri. Sebagai polisi, dia langsung turun untuk memeriksa. Tapi tidak ada orang di sini. Dia tahu melompat ke sini membuatnya hampir mati. Dirinya pun hanya berdiri di atas jembatan. Benar saja, tak lama kemudian, orang itu, dalam sekejap berubah menjadi mayat. Hanya meninggalkan luka bagi ibunya. Sekarang dia percaya bahwa wanita itu memiliki kemampuan untuk memprediksi kematian. Dia ingat terakhir kali di kantor polisi.
Ibunya mencari wanita itu dengan cemas. Kamu mengatakan apa lagi? Jaga penglihatanmu. Dia meminta putrinya untuk menjaga matanya. Dan sengaja mengatakan bahwa dia tidak normal secara mental. Membuat mereka mengabaikannya. Melalui beberapa kejadian, dia yakin 100% bahwa wanita itu bukan orang biasa. Entah bagaimana dia lari ke rumah wanita itu. Dengan kondisi hancur berkeping-keping. Orang itu mati. Aku tahu, aku sudah mengingatkanmu. Pria itu menyalahkan dirinya karena tidak menyelamatkannya. Dan terus memukuli kepalanya dengan botol alkohol. Wanita itu akan menutup pintu, tidak mau mendengarnya. Pria itu berbicara di bawah pengaruh alkohol. Kemampuan yang Tuhan berikan padamu adalah berkah, bukan kutukan. Lalu mengambil kacamata hitamnya. Dan berkata ingin bekerja sama dengannya. Agar bisa menyelamatkan orang lain. Wanita itu tak mau. Saat berusia 5 tahun. Ayah, ada bayangan. Ayah dengan tenang berkata, tidak apa-apa dan membiarkan dia melihat bagaimana dia mati. Dengan menyentuh bayangan itu, dia tahu bahwa ayahnya didorong jatuh dari gedung, hingga mati. Dan itu karena tato laba-laba. Ayahnya tahu siapa itu. Dan berpikir bisa mengubah takdir. Tak disangka, hasilnya masih sama. Namun, apa yang dikatakan Wildan tadi telah mengguncangnya sekali lagi. Dia melepas kacamatanya. Baiklah, akan kucoba lagi. Dia memotong poni untuk menunjukkan matanya. Melewati rintangan di hatinya. Pertama kalinya Sana berkeliling kota tanpa kacamata hitam. Benar saja, dia melihat bayangan hitam di belakang seorang ibu, dan perlahan mendekat. Dia menyentuh bayangan itu, mengetahui bahwa dia mati karena sakit. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Dia berkeliling. Pria yang lewat tiba-tiba membuatnya berhenti. Ketika dia menoleh ke belakang, memang ada bayangan hitam. Dia tahu pria ini meninggal karena kecelakaan. Jadi dia segera menelepon Wildan. Mengatakan dia melihat bayangan. Dan menyuruhnya segera datang ke kedai kopi. Namun, Wildan berkata, dia mabuk dan berbicara omong kosong malam itu. Omong kosong. Melihatnya masih mencari alasan untuk menolak. Wanita itu langsung memarahinya. Dasar brengsek. Jika aku melihatmu, aku akan mengirimkan 10 bayangan hitam. Kenapa kau begitu menakutkan? Memang benar pria yang mabuk tak bisa dipercaya. Tidak ada pilihan, dia pergi sendirian. Dia menakuti pria itu akan mati. Dia bilang dia penyihir. Dia akan kecelakaan hari ini. Melarangnya mendekati pusat perbelanjaan. Lihatlah, apa menurutmu aku akan pergi ke pusat perbelanjaan? Aku punya sesuatu untuk dilakukan setelah makan. Lalu dia mengeluarkan uang. Menyuruh pria itu tidak pergi kemana-mana hari ini. Dan mengobrol dengannya di sini. Tak diduga, pria itu mengira dia pembohong. Bagaimana bisa ada yang begitu baik di dunia ini? Mengobrol lama. Dan diberi upah. Dia sangat marah hingga ingin pergi. Tapi memikirkan kematiannya. Jadi dia membuat keputusan yang berani. Wanita itu memandang dengan putus asa ke sudut meja di sebelahnya. Lalu melihat ke sudut dan menjedotkan kepalanya dengan keras. 1 kali tidak cukup. Beberapa kali lagi. Di sisi lain, paman itu tercengang. Orang-orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Wanita itu menyentuh dahinya. Darah. Orang itu ingin menyerangku. Laporkan ke polisi. Paman itu bingung. Dia segera menyelinap pergi. Namun, saat dia hendak keluar, seorang pria mengulurkan kakinya, yang membuat dirinya tersandung, bahkan terinjak. Beginilah cara menangkap paman itu. Paman itu dibawa ke kantor polisi. Tanpa tahu apa kesalahannya. Tapi kejahatan apa yang dimiliki wanita itu. Dia hanya lewat. Dan melihat bayangan di belakang sang paman. Yang menyiratkan bahwa paman akan mati. Jadi dia menyentuh bayangan itu untuk mengetahuinya. Paman itu akan disandera. Semua orang di sampingnya ketakutan. Perampok akan membuatnya mati di tempat. Dia pikir tidak apa-apa jika paman ditangkap sementara. Tetapi wanita itu mengatakan bahwa masalahnya belum selesai. Korban sudah diselamatkan. Tapi penyandera tidak terpengaruh. Artinya orang lain akan menggantikannya menjadi korban. Wanita itu ingat, pria itu memiliki senjata. Waktu menunjukkan pukul 7. Dia mengenakan seragam militer. Melalui analisis keduanya, dipastikan dia adalah seorang pembelot. Mereka berdua datang ke lokasi kejadian. Kebetulan melihat seorang wanita yang berada di kerumunan dengan ekspresi kesakitan.
Dia harus mengetahui sesuatu. Jadi dia bertemu wanita itu dan berbincang dengannya. Pacarnya adalah tentara. Tetapi keduanya sering bertengkar akhir-akhir ini. Kemudian Wildan membenarkan bahwa pria tersebut telah meninggalkan ketentaraan pagi ini. Jadi dia memintanya untuk menghubungi pacarnya sebagai polisi kriminal. Selama menunggu, Wildan pun memperjuangkan keadilan. Pacarmu adalah tentara. Bagaimana kamu bisa berkencan dengan orang lain? Jika itu dia akan marah. Tak lama kemudian pria bertudung itu masuk. Aku di sini. Pria itu masuk dengan waspada dan duduk di hadapan wanita itu. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Kau bilang kau berkencan dengan orang lain. Apa kau berbohong padaku? Wildan tiba-tiba muncul dan bertanya jam berapa sekarang. Menanyakan jam itu hanya akal-akalan. Sebenarnya, dia ingin memastikan apakah jam wanita itu. Kemudian dia melihat wanita itu mengangguk untuk menunjukkan benar itu dia. Lalu dia mengulurkan tangannya dengan tenang. Dan menunjukkan betapa gugupnya dia. Dia memanfaatkan ketidaksiapannya untuk memborgol pembelot itu. Meyakinkan dia baik-baik saja. Hanya pergi sebentar ke kantor polisi. Ini, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Kemudian membawanya kembali ke kantor polisi. Menurutnya penyandera dan pembuat onar akan baik-baik saja jika mereka dikurung. Sana tidak tahu ini baru permulaan. Sangat puas dengan kerja sama Wildan hari ini. Wanita itu tidak keberatan dengan masa lalu. Aku menarik kembali kata-kataku untuk mengirimimu 10 bayangan. Kamu orang baik. Sana tidak tahu, ini kalimat terakhir yang dia katakan kepada Wildan. Ponsel paman berdering di kantor polisi. Wildan menjawabnya untuknya. Panggilan telepon ini mengubah nasibnya. Wanita itu masih larut dalam kegembiraan menyelamatkan nyawa. Jadi dia mencari Wildan untuk merayakannya. Tapi dia menemukan bahwa Wildan pergi ke suatu tempat. Sana pun menunggunya. Tiba-tiba dia menemukan sebuah foto di atas meja. Dengan gelang yang ditenun di pergelangan tangannya. Ini adalah gelang yang dia berikan ke Kak Jun. Namun, Kak Jun tidak pernah menghubunginya begitu dia pergi. Dia sangat gembira. Pembelot tiba-tiba dibawa pergi oleh tentara. Dia tiba-tiba melihat posisi jam tangan itu tidak berada di tempat yang tepat. Satu di tangan kiri, satu di tangan kanan. Jadi dia segera melangkah maju dan bertanya di mana senjatanya. Pria itu tidak punya senjata. Apakah salah jika dia menutup mata? Tiba-tiba kantor polisi menjadi ricuh. Terjadi peristiwa penyanderaan. Wanita itu segera melihat berita itu. Sandera itu sebenarnya adalah Kak Jun yang baru saja dia temukan.